Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 13 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang akan bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memiliki kebenaran di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus yang sejati di dalam iman yang menyelamatkan itu, maka mau tidak mau, kita harus bersinggungan dengan segala problema dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun terang adalah terang, gelap adalah gelap. Dan inilah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa ketika mereka telah menerima Kristus sebagai pengikut yang sejati, mereka akan diperhadapkan dengan problema kehidupan yang sangat sulit. Dan ketika kita melihat dalam respon yang terjadi dalam kehidupan saat ini, tentu hal itu sudah marak terjadi. Sebagaimana Yesus Kristus berkata bahwa ternyata kamu jangan terkejut dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Akan terjadi peperangan, akan terjadi pertikaian, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukuli di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke murka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku. Tetapi kita harus memahami satu hal, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir. Apakah saudara menangkap apa yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus? Kebanyakan orang ingin menghindarkan persoalan dalam kehidupnya. Meskipun ia tahu itu adalah suatu kesalahan, tetapi ia mendiamkan itu hanya untuk meloloskan dirinya dari reputasi buruk yang ia akan torehkan. Akibatnya tidak sedikit orang yang menutup-nutupi kebusukan, menutup-nutupi segala perkara, supaya eksistensi dirinya sebagai orang yang memiliki karir tidak menjadi terhambat. Tetapi kita mengerti satu hal, malah ketika seseorang berada di dalam tuntunan Roh Kudus, ia tidak mau mendiamkan itu. Malahan ia ingin segala sesuatunya itu menjadi lebih baik, merubah, mereposisi, memperbaharui, dan menjadikan apa yang sudah salah tersebut supaya ada pertobatan di sana. Itu mengapa ketika kita melihat semakin banyak juga terjadi konflik di tengah-tengah gereja saat ini. Mengapa demikian? Persoalannya adalah kejahatan itu sudah memasuki ranah gereja sebagaimana yang Yesus telah luluh lantakan ketika ia memasuki bait suci. Ia terkejut, ternyata di tengah-tengah bait suci itu terjadi hal-hal yang bersifat transaksional. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang yang bekerja di bait suci itu. Dan ini mengapa ketika kita dikatakan bagaikan kawanan domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala, sebenarnya kita harus bisa memenangkan ini. Di sinilah letak kelekatan kita dengan Tuhan kita dan tuntunan Roh Kudus. Kita mengerti satu hal ketika kita menghadapi ketidakbenaran itu dan kita bersuara untuk kebenaran itu, memang kita akan dipermalukan di hadapan banyak orang. Mengapa demikian? Karena mata mereka sedang sakit. Orang yang memiliki mata yang sedang sakit, ketika matahari tiba-tiba menyinari mereka, maka mereka akan menutup mata mereka. Mengapa? Mereka terusik. Tidak ada orang yang berada di dalam ranah kejahatan menyukai hukum yang benar. Mereka akan selalu menutup-nutup diri. Mereka akan menghindarkan diri. Mereka akan membuat suatu konsep konspirasi supaya mereka dapat diloloskan dari tindakan mereka yang bercela itu. Tetapi lihatlah,
Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kita sudah menjadi satu bagian dalam apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita tidak mau lagi melihat ketidakadilan di dunia ini, ketidakbenaran di dunia ini, segala pelecehan, penyelewengan di dalam gereja. Itu mengapa kita harus terus bersuara. Meskipun saudara dipermalukan, bahkan di tengah-tengah bait suci sekalipun, ingatlah, saudara sedang berbicara tentang kebenaran. Dan lihatlah bagaimana kesaksian itu menghantarkan saudara kepada suatu pengertian yang benar. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Sehingga saudara ketika mampu berkata sesuatu yang benar, meskipun reputasi saudara adalah menjadi hal yang harus dikorbankan, maka saudara tidak perlu khawatir dengan segala sesuatunya itu. Lebih baik kita kehilangan segala sesuatunya ketimbang kita menjadi orang yang menjilat air ludah sendiri. Ketika kita sudah menyuarakan apa yang kita suarakan, kita menarik kembali. Ketika kita menyuarakan berita firman akan kebenaran Allah, ternyata kita menutup-nutupi berbagai macam kesalahan. Dan supaya kita dikatakan sebagai orang yang baik, kita mengayomi mereka, menutup-nutupi kesalahan mereka, tidak mengingatkan mereka akan murka Tuhan. Sama saja, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang yang menipu diri mereka sendiri. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, giatlah dalam memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika saudara menghadapi persoalan tersebut, saudara akan bijak menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu, bahwa ketika kami diperhadapkan dengan persoalan, bahkan ketika iman kami digoncang, dipermalukan, dan ketika kami memegang prinsip kebenaran itu, dan kami mendapatkan perlawanan, ternyata kami mendapatkan kebenaran dalam kesaksian kami, bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kami untuk berkata-kata. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, supaya kami menjadi orang-orang yang benar dalam setiap kesaksian kami, dalam apa yang kami pertaruhkan di dunia ini. Pelihara kami Bapa, sehingga kami dapat memuji Engkau dengan sungguh-sungguh benar. Pelihara kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diperkenankan di hadapan Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.